Assalamualaikum Bu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Pak Amos. Alhamdulillah Bu. Kalau Pak Amos sendiri bagaimana? Baik Bu, saya sangat sehat sekarang. Dan sekarang itu saya ingin share tentang penilaian coaching. Bagaimana Bu Andi? Bisa Pak. Terima kasih Bu ya. Bisa Pak. Ya, begini ya Pak. Saya ingin untuk penilaian coaching yang akan saya lakukan dengan Pak Mas Roli lebih spesifik supaya mudah mengidentifikasi keberhasilan saya sejauh mana tingkat keberhasilan saya ketika saya bisa menggali potensi yang ada pada diri Pak Mas Roli sebagai coaching nanti. Misalnya tingkat keberhasilan saya mengcoach Pak Mas Roli ketika Pak Mas Roli bisa mengungkapkan ide kreatif, bisa melaksanakan rencana aksinya, serta bisa mengatasi permasalahannya ketika melaksanakan rencana aksi tersebut. Begitu Pak Amos. Baik Bu Andi, baik sekali apa yang akan kita lakukan. Jadi Bu, kompetensi coaching mana yang ingin dikembangkan ya Bu? Saya dapat bertanya dengan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggiring coaching menggali potensi dirinya. Oh begitu ya Bu ya. Terus bagian kompetensi mana yang ingin diobservasi Bu? Kompetensi yang ingin saya observasi adalah bagian identifikasi karena saya kadang bingung menentukan kata kunci. Jadi nanti dengan Pak Mas Roli, Ibu akan melakukan pada bagian identifikasi ya. Iya Pak. Ya, kalau indikator ketercapaian tujuan yang ingin dicapai Ibu Andi sebagai coach itu yang mana? Baik Pak, saya dapat menggali potensi coach dengan indikatornya adalah coach bisa mengeluarkan solusi dari masalah yang dihadapi. Coach dapat menentukan aksi dari solusi. Coach dapat mengidentifikasi masalah dan solusi yang akan dibuat. Coach juga dapat mempertanggungjawabkan aksinya. Ya, bagus sekali Bu apa yang akan Ibu lakukan nanti. Saya berharap semuanya akan sukses dan silahkan melakukan coaching Ibu dengan Pak Mas Roli. Iya, baik Pak Amos, terima kasih. Terima kasih juga. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Mas Roli. Bu, bisakah saya minta waktunya saat ini? Saya mau bercerita terkait dengan permasalahan yang saya alami akhir-akhir ini di kelas saya Bu. Bisa Pak, kebetulan sore ini saya tidak memiliki kegiatan. Jadi apa yang mau Bapak ceritakan? Begini Bu, akhir-akhir ini siswa di kelas saya biasa kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian juga Bu, 60% itu tidak memasukkan tugas. Jadi itu yang saya alami sekarang. Jadi menurut Pak Mas Roli, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita di sore ini? Begini Bu, saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya alami, khususnya murid-murid pada saat pembelajaran di kelas. Berarti Pak Mas Roli, kalau dinyatakan dalam angka, kira-kira tingkat antusias murid-murid di kelasnya Pak Mas Roli berada di posisi mana dalam rentang 0 sampai 10? Kalau dilihat saat ini Bu, kalau misalnya dari angka 0 sampai 10 itu antusiasnya itu berada di angka 6.
Jadi tingkat antusias murid-muridnya Bapak pada posisi 6 ya. Menurut Pak Mas Roli, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Oh iya Bu, kalau saya ingat lagi Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah pertama itu pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan. Iya. Kemudian juga terlalu monoton dalam membawakan pembelajaran. Kemudian saya terlalu dominan untuk bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid untuk berpendapat atau aktif di dalam kelas. Jadi seperti itu yang saya lihat. Oh, jadi itu ya Pak ya, yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajarannya Bapak ya. Iya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat muridnya Bapak antusias dalam pembelajarannya Bapak? Kan tadi sudah dijelaskan tentang penyebabnya kenapa siswanya kurang antusias. Nah, sekarang saya mau tanyakan lagi, kira-kira apa yang bisa membuat muridnya Bapak itu menjadi antusias? Kalau menurut saya, tentu pasti murid itu mengharapkan pembelajaran yang asik, Ya. kemudian tidak monoton dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Bapak. Lalu, menurut Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid asyik dan tidak bosan pada saat pembelajarannya Bapak? Kalau seperti itu Bu, menurut saya berarti pembelajaran itu harus berpusat kepada murid, kemudian murid diajak untuk aktif di dalam kelas, kemudian adanya ice breaking Bu pada saat melakukan pembelajaran. Wah, sepertinya asik ya Pak dalam pembelajarannya Bapak, luar biasa, ini sangat menyenangkan ya. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-muridnya Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Di awal tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa sekitar 60% siswanya Bapak itu yang mengumpulkan tugas, lebihnya lambat atau bahkan tidak mengumpulkan tugas. Nah, apa penyebabnya sehingga siswa lambat atau bahkan tidak mengumpulkan tugas? Oh iya Bu, terkait dengan tugas saya, biasa saya memberikan tugas itu ya terlalu banyak mungkin Bu. Kemudian pertanyaan-pertanyaannya juga biasa banyak sekali. Jadi seperti itu pada saat saya memberikan tugas. Baik Pak, kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja pada saat proses pembelajaran di dalam kelas? Terkait sumber belajar Bu, saya biasa menggunakan buku teks di dalam perpustakaan. Teks yang ada di dalam perpustakaan. Selain itu Pak, adakah sumber belajar selain buku teks yang ada di perpustakaan? Ya, kalau sumber belajar tentu masih banyak lagi Bu. Misalnya kita ambil dari internet, kemudian kita lihat artikel di blog, kemudian bisa juga kita menggunakan YouTube Bu. YouTube, ya. Nah, betul sekali ya Pak ya. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-muridnya Bapak antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang, apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Terkait rencana saya, yang pertama saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti video di YouTube,
Kemudian saya juga akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugas saya juga sesuai dengan minat dan bakat anak didik saya, sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi murid ini terlihat senang dan asik di dalam proses pembelajaran di sekolah. Gitu ya Pak ya? Iya. Iya. Wah, bagus sekali ya Pak rencana Bapak ke depannya. Terkait dengan perencanaan Bapak ke depannya, kira-kira siapa yang dapat membantu rencana Bapak supaya tercapai ini Pak ya? Kita kan bisa saling berkolaborasi dengan rekan teman yang lain. Nah, di sini saya pertanyakan, di sekolahnya Bapak siapa yang bisa membantu Bapak? Oh iya Bu, kebetulan ada teman saya guru kelas 6 namanya Ibu Yuli. Iya. Tentu bisa membantu saya karena sudah pernah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Iya. Sepertinya sangat cocok ya Pak. Mudah-mudahan rencananya Bapak ini berhasil. Dengan rencana tersebut, tingkat antusias murid-murid Bapak pada pembelajaran yang tadinya posisinya 6 ini Bapak tingkatkan menjadi posisi berapa Pak? Oh, kalau keinginan saya Bu, Iya. saya ingin murid-murid saya ini bisa sampai semua di angka 10. Tingkat antusiasnya itu sampai di angka 10. Sampai di angka 10. Iya, biasa ya, Dan Pak. saya juga ingin dari 60% tadi yang biasa mengumpulkan tugas, saya ingin bisa 100%. Iya. Bagus sekali ya Pak ya, antusiasnya Bapak bisa sampai 100%, luar biasa. Selanjutnya, apa komitmen Bapak terhadap rencana ini? Kalau komitmen, saya sangat berkomitmen bagaimana saya bisa memberikan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Kemudian bagaimana juga saya bisa dengan beberapa sumber lain dalam pembelajaran saya, anak-anak itu bisa asik di dalam pembelajaran, kemudian bisa juga antusias di dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Jadi itu komitmen saya. Iya Pak ya, luar biasa. Terkait dengan perencanaan Bapak, aksinya Bapak ke depannya, kira-kira kapan Bapak akan melakukan perencanaannya? Terkait dengan waktunya, ya tentu secepatnya Bu. Paling tidak 1-2 hari ke depan ini saya sudah bisa melakukan rencana ini. 1-2 hari ya Pak ya? Iya. Butuh waktu berapa ya Pak untuk mencapai tujuannya? Kan Bapak akan memulainya 1 atau 2 hari ke depan. Nah, kira-kira butuh waktu berapa untuk meningkatkan tadi target Kak yang dari 6 itu menjadi target 10? Butuh berapa bulan lah misalnya? Kalau misalnya 1-2 hari ini saya bisa mulai, Ya. tentu di dalam beberapa minggu ke depan, ya saya akan lihat targetnya, mudah-mudahan sudah bisa sampai di angka 10. Iya, beberapa bulan di angka 10. Semoga tercapai ya Pak. Kalau misalnya nih Pak ya, kalau misalnya kita hanya berandai-andai saja, kalau misalnya dari target yang sudah Bapak targetkan berapa bulan, sudah ada perubahan misalnya Pak ya, contoh saja sudah ada perubahan, namun beberapa bulan kemudian ternyata murid yang Bapak tadi yang sudah Bapak tindak lanjuti kembali lagi berulang. Nah, langkah apa lagi yang Bapak akan lakukan ke depannya? Kalau misalnya saya sudah praktekkan, terus murid saya itu kembali melakukan hal-hal itu lagi, saya akan melakukan tindakan lain. Saya akan cari solusi lain, misalnya melakukan pendampingan khusus.
Jadi saya akan lakukan pendampingan khusus kepada murid saya tersebut. Baik Pak, pendampingan khususnya berarti masih dalam faktor internal ya Pak ya? Iya. Iya, luar biasa Bapak. Baik Pak, bagus sekali perencanaannya Bapak, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya Pak ya. Iya, terima kasih juga Bu atas waktunya hari ini, bisa kita sharing dan bisa membimbing saya untuk menemukan solusi yang saya alami saat ini, khususnya bagi permasalahan yang saya alami di kelas saya akhir-akhir ini. Iya, baik Pak. Terima kasih kembali dan lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi Pak seperti ini. Jangan sungkan Pak. Chat saja Pak ya, Ibu punya waktu kita sharing-sharing lagi ya, karena tidak menutup kemungkinan saya lagi yang minta bimbingan kepada Bapak. Saya punya masalah seperti ini. Dan Bapak lagi bisa memberikan sisi kepada saya. Jadi kita saling sharing saja ya Pak ya. Iya Ya, Bu. terima kasih sekali lagi juga terima Pak. kasih. Ya, selamat sore Pak. Selamat sore Bu. Baik ya Bu Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Bagaimana kabar Bu? Alhamdulillah baik Pak. Ya Bu, tadi sudah melakukan coaching dengan coach ya. Bagaimana tadi hasil dalam proses ini, apa berjalan lancar? Alhamdulillah Pak, semuanya tadi berjalan lancar tanpa ada kendala. Alhamdulillah Bu ya. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, saya ada sedikit lagi pertanyaan untuk Ibu. Pertanyaannya Bu, yang pertama itu apa saja yang sudah didapat pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan Bu? Baik Pak, tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur peta, yaitu dengan menanyakan tujuan terlebih dahulu kepada coaching, lalu mengidentifikasi, kemudian menanyakan rencana aksinya kepada coaching dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi-kompetensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan terkait tujuan yang akan kami capai Pak. Wah, bagus sekali ya Bu, ternyata Ibu sudah melakukan alur tirta dengan sangat luar biasa. Iya. Dan dalam proses ini saya juga tadi mengamati dan memberikan beberapa catatan Bu, bahwa Ibu telah menyampaikan alur tirta ini dengan sangat baik, menanyakan tujuan yang ingin dicapai kepada coaching. Kemudian Ibu juga dapat mengidentifikasi permasalahan yang ada di dalam coaching. Kemudian Ibu juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh coaching. Dan Ibu Andi juga berhasil dalam menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching, sehingga rencananya itu bisa berjalan dengan baik. Tadi juga saya sempat mengamati Ibu bahwa percakapan Ibu dengan coachingnya Ibu bisa hadir atau ada dalam pelaksanaan coaching ini, atau biasa kita istilahkan dia dengan present atau kehadiran. Iya Pak, iya. Kemudian Ibu juga mampu mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot sesuai dengan kata-kata kunci yang sudah diberikan oleh coachingnya Ibu. Luar biasa sekali Bu. Saya berikan apresiasi atas apa yang Ibu lakukan dalam coaching ini. Mudah-mudahan Ibu Andi selalu sukses ke depannya ya Bu ya. Iya Pak. Dan diberi kemudahan dalam melakukan kegiatan-kegiatan coaching berikutnya. Satu lagi Bu, boleh saya tanyakan? Boleh Pak. Jadi ke depan ini Bu, kompetensi apa lagi yang Ibu Andi ingin kembangkan
berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini. Baik Pak, berdasarkan pengalaman dari coaching hari ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yaitu saya ingin mendalami, memahami alur tirta untuk lebih mendalam lagi untuk melakukan coaching supaya kegiatan coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi Pak. Padahal itu tadi alur tirtanya sudah sangat luar biasa. Ya, untuk lebih ke depannya lebih baik lagi Pak. Saya apresiasi Ibu sudah bisa, ternyata masih ingin dikembangkan lagi. Iya Pak. Dan itu yang harusnya kita lakukan sebagai guru yang belajar dan belajar. Pak, kita tidak boleh pantang menyerah Pak ya. Iya, Dari seperti keberhasilan yang kita peroleh pada saat kita melakukan coaching bukan berarti kita sudah berbesar diri. Iya. Justru kita harus lebih mengembangkan diri lagi ya Pak. Seperti itu. Memang itu yang kita harapkan ke depannya agar kita ini sebagai insan-insan yang harus mencerdaskan anak-anak kita ke depan sebagai penerus kita dapat tercapai ya. Iya Pak. Kemudian Ibu, saya berterima kasih sudah bisa melakukan sesi tanya jawab saat ini dan sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Selanjutnya Bu, saya ingin bertanya ke depannya lagi, mungkin apakah masih akan melakukan coaching dalam waktu dekat ini? Ada rencana? Kalau mengenai perencanaan, ya ada lah Pak ya. Seperti tadi yang saya katakan, kita tidak boleh berpuas hati terhadap kesuksesan kita. Selalu ada perencanaan, tergantung bagaimana nanti waktu atau kesepakatan terhadap coach dengan coaching. Nah, kalau kami punya waktu, kami akan mengembangkannya lagi Pak. Terima kasih Bu, saya sekali-kali sampaikan apresiasi atas apa yang sudah Ibu lakukan. Saya sudah bisa mengamati dan melihat Ibu memang luar biasa dalam melakukan kegiatan coaching hari ini. Semoga semakin sukses ke depannya ya Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.